Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi wa maraka wa nawahiyaka wa rizqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan tafsir Maudhu' Bidirayah, sebagai pribadi yang ingin menjadi orang baik setelah kita Idul Fitri, saya mengucapkan minal izin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Mohon maaf lahir batin. Dan insyaallah hari ini kita akan membahas surat At-Taubah ayat 41. Kalau secara Maudhu' Bidirayah kontemporer, judulnya adalah solusi pasca perang Palestina dan Yahudi. Di sini ada 4 di sini solusinya. Yang 2 diambil dari kata amwal, 2 lagi diambil dari kata anfus. Kata amwal nanti diartikan awalnya harta, tapi menurut Ibnu Katsir itu ada 2. 1 al-lisan, yaitu dengan teriak atau dengan mengecam, termasuk dengan medsos. Dan kedua amwal, yaitu dengan harta, menjadi donasi dan atau kita membeli alat senjata perang untuk memperkokoh kekuatan bila terjadi serangan berikutnya. Itu dia amwal. Kemudian anfus, di sini ada 2. Anfus pertama berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 166, yaitu doa bagi orang yang dizalimi. Yang keempat berdasarkan surat Anfal ayat 64, yaitu menyusun kekuatan. Kekuatan itu awalnya dari sebuah kejamaahan. Kumpulan itu akan menjadi sebuah kekuatan, dan tidak mungkin ada kekuatan tanpa ada silaturahmi, hubungan erat dengan sesama. Jadi itu kira-kira tafsirnya surah At-Taubah ayat 41. Jadi ada 4 solusi efektif dalam menyikapi pasca terjadinya konflik antara Yahudi dan Palestina. Ya. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 hal ini, tentu harus ada variabelnya. Kenapa terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia Islam khususnya? Karena memang orang Yahudi itu punya karakter. Dalam surat pertama Al-Maidah ayat 82, la tajidanna asyadan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Wahai Muhammad, kamu akan menemukan manusia yang paling dahsyat sangat memerangi dan memusuhi umat Islam adalah Yahudi. Jadi variabel dari apa yang akan dibahas sebenarnya ini sering kita baca, Shadaqallahul azim, benar Allah, maha benar Allah firmannya. Artinya kalau Yahudi atau Zionis Yahudi tidak melakukan seperti itu, bohong. Surah Al-Maidah ayat 82. Memang mereka adalah paling memusuhi dari musuh-musuh Islam yang ada. Kalau dulu sebelum terwujud manusia ada iblis, dan iblis menjelma pada Zionis Yahudi. Kemudian yang kedua adalah surat Al-Isra ayat 5 atau 4 ayat 4. Wa
qadaina ila bani Israila bil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'luna uluwan kabira. Memang di dalam Lauhul Mahfuz sudah dicatat oleh Allah bahwa Bani Israel, keturunan Yakub, yang juga anaknya 11, dia ada Yahuda, kemudian jadi Yahudi atau Zionis, dan kejahatan harap Yusuf sudah dijabarkan dalam Quran surat Yusuf. Ini memang sudah seperti itu. La tufsiduna fil ardi marratain. Sungguh kamu, maksudnya orang Bani Israel. Bani Israel itu tadi bukan Israel, jadi keturunan Yakub. Kalau Israel itu Yakub, Israel itu bahasa Ibrani. Isra artinya idhab, pergi, ail, lail. Jadi Nabi Yakub dakwahnya tengah malam atau waktu malam, saya disebut Israel menurut bahasa Ibrani. Jadi kalau yang mengatakan Israel salah, memang bukan Yakub, bukan Israel, tapi Bani Israel. Seperti yang saya dengar di WA juga seperti itu, dan saya lihat dari tafsir juga seperti itu. Cuman disebut Bani Israel memang mengklaim mereka adalah keturunan Yakub, padahal anak yang durhaka. Sehingga di Quran la tufsiduna fil ard marratain, satu kali buat kerusakan sebelum mereka diusir dan terusir, sebelum dimaghdub, dimurka Allah karena durhaka sama orang tua dan nenek moyang, termasuk durhaka sama Allah. Dan yang kedua, membuat kerusakan setelah mereka dimaghdub, setelah dibenci, dimurka, tetap saja membuat kerusakan. Memang punya tabiat seperti itu. Ini dalam surah Isra. Sehingga terjadi peperangan yang di luar kemanusiaan itu juga di dalam banyak ayat. Ya, seperti dikutuknya orang Bani Israil karena pertama mereka suka merubah janji, kemudian makan harta riba, kemudian yaqtulunal anbiya bighairi haq, mereka membunuh nabi tanpa alasan, nabi saja dibunuh sama mereka. Dan yang ketiga ya'tadun, nah yang keempat ya'tadun, memang berbuat kerusakannya, keduliman di luar prikamusiaan. Jadi kalau melihat anak kecil kemudian disenetkan dekat tiang, kemudian disembelih, itu memang begitu Yahudi Zionis. Seorang perempuan yang diduga bawa bom ditembak mati dan lain sebagainya, kita lihat itu memang begitu. Jadi kalau tidak begitu, bohong Al-Quran. Ya, baik, sekiranya ini harus diungkap dulu karena saya kajiannya bidang tafsir, saya tidak melihat aspek lain. Bidang tafsirnya memang begitu. Saya nulis dalam buku PKU bahwa ada 11 kejahatan Bani Israel, Zionis, bukan Israel, Zionis atau Bani Israel yang dilakukan dari dulu sampai sekarang. Kalau Bapak ingin tahu, boleh beli bukunya lah. Kemudian sekarang bagaimana solusi efektif untuk menyikapi persoalan ini? Saya sampaikan tadi, menurut surat At-Taubah ayat 41 itu harus ada amwal dan anfus. Kenapa ada 4? Ya, kalau Ibnu Katsir menjelaskannya dalam surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu billahi haqqa jihadih, itu haqqa jihadih ada 3, al-sinah, kemudian al-amwal, dan al-anfus. Tapi kalau menurut kontemporer ternyata ya benar al-sinah itu ya. Jihad kita dengan berjuang melawan kezaliman, melawan musuh Allah dengan al-sinah, yaitu dengan mengecam, dengan mengutuk. Kalau sekarang mungkin medsos itu termasuk tafsir kontemporer dari amwal. Ya, jadi kita perang medsos, perang opini, itulah wajahidu bi amwalikum, jihad dengan medsos. Nah, itu ya. Kemudian amwal juga tentu kalau kontemporernya harus membeli senjata. Rudal yang ditembakkan 3.700 rudal ke Tel Aviv oleh Hamas itu termasuk amwal. Ya, makanya kita kalau memberikan
sumbangan mereka tidak hanya untuk memberi makan, kalau lebih ya orang-orang kaya harusnya memberi senjata untuk melawan kedurjanan, kejahatan Yahudi. Itu yang tafsir dari amwal menurut Ibnu Katsir. Ya. Sedangkan di sini anfus, tadi ada dua, yaitu pertama kita dengan tentu doa. Anfus itu. Ini dalam surah Al-Baqarah 86. Anfus itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi Pak ini qarib di sini aku dekat, maksudnya dalam Ibnu Katsir dekat mengijabahnya. Samarqandi juga sama, Baidawi sama. Allah dekat mengijabah bagi orang-orang yang meminta kepada Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Makanya saya punya analisa sendiri. Seandainya nyerangnya Zionis di luar Ramadan, kayaknya tidak akan kita senjata. Gencatan senjata itu akibat positif dari doa kaum muslimin di bulan Ramadan. Karena ini kurim. Kalau seandainya tidak bulan Ramadan menyerangnya, mungkin ya agak lama ya. Dikabul doa umat Islam seluruh dunia untuk membumi hanguskan Bani Israel. Bukan Israel, Bani Israel, keturunan Yakub yang jahat. Dikabul. Ini kurim. Dan saya dengan jamaah yang lain, bahkan di WS yang instruksikan bahwa saatnya sekarang yang punya doa para santri baca Hizib Nasor. Kalau jamaah di sini sudah sampaikan, baca Asror surat Al-Fil. Saatnya baca surat Filnya 3 kali atau 7 atau 11. Ila fi Quraisyin alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asfil fil alam yaj'al kaidahum fi tadil tanmihim bi jalmi sijil fa yaqakum. Itu doanya apa? Allahumma bihaqi suratil fil if'al bi a'daina wa a'daika ya Allah al yahudiyin kama fa'ata bi asawil fil waj'al kaida a'daina wa a'daika Israil waj'al kaida. Nah, seperti kaidahum pitadil. Kemudian tarmihim boleh dengan irmi al yahudiin, irmi itu 11 pajalum kasih makul, hancurlah dia. Mukti itu. Bayangkan Pak, kalau menurut matematik, menurut hitungan angka, dan dari dulu disebut kuat Israel itu, ternyata lantah mereka diserang dengan 3.700 rudal dari Ashdod ke Tel Aviv, dari Askelon ke Rasul. Takut mereka, lantah. Gedung paling tinggi hancur juga, kena saluran. Tidak juga sama mereka. Sambil suruh masuk bunker, langsung si Netanyahu, Presiden Netanyahu nelpon Biden untuk beli senjata. Bayangkan, wah kasihan. Makanya ya awalnya saya punya analisa, kenapa sih harus gencatan senjata? Harusnya digempur, kasih makul. Tapi mereka takut, minta gencatan senjata. Alhamdulillah. Ini bukti solusi efektif doa tadi, doa kaum muslimin. Ya, jadi ini anfus tadi. Dan yang kedua, anfus di sini ada ruhul jihad. Ruhul jihad, semangat juang. Bukan hanya kaum muslimin di Palestina yang intifad, seluruh umat Islam, bahkan ya dari kalangan mereka sendiri sudah tidak setuju kepada kebiadaban itu. Ini ruhul jihad itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 64. Ati Allah wa ati Rasul wa la tanaza'u fatafsalu wa tadabariukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Betul. Taat kepada Allah, taat Rasul, taat kepada komando, pemimpin, taat kepada jenderal yang mengatur dalam perang. Tapi wala tanaza'u, tidak boleh bertengkar. Wala tanaza'u, fatafsalu. Kalau bertengkar kamu bercerai-berai. Tadhabari hukum, hilang kekuatan umat Islam. Kalau tidak salah bulan lalu saya sampaikan, ini akibat dulu karena diserang oleh
Yahudi, lalu mereka diam, tidak menjawab dengan kalau saya sampaikan tes riak, tidak dijawab, diam orang-orang Arab. Akhirnya sampai sekarang sampai bercokol atau saya menjajah Palestina. Ya, jadi ini ruhul jihad, semangat juang. Tanpa ada semangat juang, tidak akan menang. Dan ini memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ya. Kaitan dengan Yahudi, Yahudi itu yang saya kenal ketika belajar tafsir, itu yang terkenal ada 4 Yahudi itu. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Kunaiko, dan Yahudi Bani Khaybar. Ada 4 yang terkenal. Ada banyak bani-baninya, partai-partainya lah gitu. Itu sudah dicontohkan Rasulullah. Jadi bukan hanya sekadar mengecam, langsung dengan tindakan ruhul jihad. Artinya itu perang, itu semangat jihad itu perang. Ketika ada Bani Kunaiko, Yahudi Bani Kunaiko mencemoohkan seorang putri dari sahabat Rasul, kehormatannya diganggu, Rasul tidak hanya mengecam, langsung ruhul jihad, dikirim pasukannya ke Bani Kunaiko. Pura-pura Anda tuh, tunggu lutut mereka. Karena Rasul tidak hanya mengecam, langsung perang, diperangi Yahudi itu. Bayangkan. Terus Bani Quraidah yang terkenal ketika perang Ahzab itu, mereka menyimpang dari aturan yang sebenarnya, kok belok ke sana, dasar Yahudi. Ya, perang Ahzab. Juga Rasul tidak hanya mengecam, langsung bikin pasukannya. Pura-pura ada itu. Apalagi yang disebut Bani Nadir, nah, itu dalam sejarahnya Bani Khaybar. Wah, apalagi Bani Khaybar. Kan perang Rasul itu ada 75 ya. Yang paling berat itu diantaranya perang Khaybar. Sebab perang Khaybar itu melawan Yahudi sudah cukup banyak ya. Rasulullah punya pasukannya hanya 1.400. Mereka punya 10.000 Yahudi itu. Sudah banyak Pak di Bani. Zaman itu sudah 10.000 di Bani Khaybar itu. Nah, begitu mereka melakukan pelanggaran perjanjian kepada Rasulullah, tidak hanya dikecam Rasulullah, langsung dibunuh, diperangi, didatangi Rasulullah, porak-poranda mereka. Ya, sebetulnya jumlah yang sedikit di dalam Quran tidak hanya ketika melawan Yahudi Bani Khaybar, perang Badar hanya berapa? 300 kan melawan 1.000, kalah mereka. Apalagi perang Tabuk. Perang Tabuk itu sudah 200.000. Sebab multi perang Tabuk itu ya, Romawi, kemudian orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik dari Madinah gabung. 200.000 pasukan. Rasulullah hanya punya 1.400. 14.000. Kalah itu 12.000. Belum juta apa belum? Ya, sekarang mungkin sudah ada 1 juta lebih. Katanya 1 juta lebih ya. 1 juta berapa lah kita anggaran. Zionis itu cuma 1 juta lebih. Penduduk Bogor berapa juta? Ke kota Bogornya berapa juta? Kalau mau jumlah kuantitas, sekota Bogor nyerang jumlah eleh. Tapi kenapa tidak bilang dari dulu kuat? Bohong. Buktinya kalah mereka. Nah, ini maksud saya bagaimana menyikapi ini. Nah, itu tadi ada 4 tadi ya. Pertama, kita harus dikuasai media sosial oleh kita, medsos, perang opini. Sebab ketika perang kemarin juga itu dibungkam semua media massa. Ternyata terbongkar juga kebohongan mereka. Sampai ada mau siaran pers dari mereka tidak setuju para wartawan karena bohongnya itu, takut dibohongi. Kalau saya sih memandangnya Yahudi dengan komunis mirip-mirip Pak. Ada 3 karakter mereka. Satu yaitu memberikan fakta, yuharibul kalimah an mawadhi, memberikan fakta. Komunis juga sama, memberikan fakta. Mereka membunuh jenderal 1965 itu. Tapi kenapa
bangsa Indonesia yang turunan jenderal harus minta maaf? Masa yang dibunuh minta maaf? Yang minta maaf yang membunuh harusnya. Kan itu mau bikin fakta, sama juga begitu. Jadi orang yang berpaham seperti Yahudi atau komunis pasti berikan fakta. Yang menang jadi salah, yang salah jadi menang. Itu catatan pertama. Yang kedua, bohong, dusta. Dusta itu ya tentu banyak sekali, dusta, hoax. Raja dusta. Nah, Bapak kenal raja dusta, bohong. Ini Yahudi komunis raja bohong juga, sama dengan komunis. Kalau di Indonesia ada yang jadi raja dusta, ya mungkin temannya Yahudi atau temannya komunis, saya nggak menuduh. Kalau di Indonesia sudah disebut raja hoak, nah udah komunis Yahudi. Dan yang ketiga, intimidasi. Rahab itu menakut-nakut. Intimidasi itu bahasa pokoknya teroris. Intimidasi itu, Bapak tahu, teroris itu bukan bisa. Indonesia tidak pernah mengintimidasi. Yang mengintimidasi itu komunis atau Yahudi. Cek sulama nyingsieunan. Dari dulu nyingsieunan wa Yahudi. Tapi buktinya kalah mereka. Intimidasi. Almarhum Allah yarham almarhumullah sekarang sudah di surga Allah. Kakaknya Syekh Husain bagaimana? Tidak diintimidasi, sedang ceramah di bawah curilit. Begitu sidang, orang gila. Masa orang gila tahu ulama? Ya ini contoh saja. Intimidasi, semua juga. Ulama panggil, tangkap, borgol. Nah, intimidasi supaya takut. Nah, jadi ini teori Yahudi, Pak, di Quran, dan komunis sama. Nah, tadi bagaimana solusi kita untuk menghadapi ini? Ya, insya Allah kita harus percaya saja al-haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Yang saya mengerikan itu, Pak, yang saya mengerikan sekarang, meskipun sudah gencatan senjata, hari Jumat terjadi insiden dan memang dikurangkan sampai diabadikan oleh Allah. Pamimanak dimitsaqahum wa bi ayatillah. Memang mereka begitu suka merubah janji dari zaman Rasul juga. Sampai itu surat Al-Baroah itu kan perjanjian Yahudi yang orang Yahudi yang melanggar. Sampai pamima laqihim mitsaqahum la'annahum, dengan sebab mereka merubah janji damai sejak zaman Arafat, Mesir Hebron dulu dibantai karena sudah ada perjanjian damai, tapi terjadi lagi begitu. Meskipun sekarang sudah gencatan senjata, masa saya pikir saya sebagai orang yang awam, kalau saya bersuara dan mampu gitu, sebaiknya kemarin jangan gencatan senjata itu, sebaiknya harus aja dibombardir gitu. Saya dengan santai sama baca soal pil Pajarhum Kais Makbul. Nah, tapi saya tidak bisa bukti apa-apa, udahlah. Mungkin kata Abi Somad ketika Abu Zibir ditanya kenapa itu tidak musnah Zionis itu, katanya kalau dimusnahkan mau ke surga jalan pakai apa, itu kata Abi Somad. Kalau Zionis dihancurkan sama dengan setan dihancurkan. Kalau setan tidak ada, yang joget-joget tidak ada, Yahudi tidak ada, komunis tidak ada, ke surga mau pakai apa? Itu jalan ke surga itu. Makanya ruhul jihad, semangat juang. Tak mungkin merdeka, Pak, tanpa ada fatwa jihad dari Hasyim Asy'ari yang sekarang sudah dipelintir itu di dalam kamus sejarah Indonesia, tidak ada. Pak, itu yang membuat fatwa. Berani semua bangsa Indonesia. Presiden Soekarno galau karena setelah di dekade kemerdekaan diserang lagi oleh sekutu, lalu saran dari Pak Hatta supaya datang ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari minta fatwa, datang ke sana. Hasyim Asy'ari yang fatwa jihad, baru berani mereka. Ya, nah ini sekarang kan tidak ada yang memaparkan jihad dari Indonesia. Makanya saya kira tadi ini surah apa tadi? Surah Al-Anfal ayat 64. Ini tidak jadi adanya ruhul jihad. Ruh itu semangat hidup, semangat yang positif lah, semangat berjuang, semangat membela agama Allah, itu ruhul jihad namanya. Kenapa? Karena tafsalu, kita bercerai-berai, tanazu, bertengkar satu sama lain.
konflik satu sama, sehingga tadhabari hukum, hilang kekuatan kita. Belum lagi ada hadis kan, idza adabat ummati ala dunya, apabila umatku sudah membesar dunia, maka nusiat minhu haibatul Islam, tidak ada kehebat Islam, sebab sudah dunia yang dicari. Wa idza taraka amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, apabila sudah nikah amar ma'ruf munkar, hurimat barakatul wahyi, hilang keberkahan Al-Quran. 1000 penghafal Al-Quran kalau tidak amar ma'ruf munkar, tidak berkah. Percayalah kepada Nabi. Berapa hafid Quran? Kenapa? Tidak amar ma'ruf munkar. Itu hadis Rasul sahih. Tidak amar ma'ruf munkar, keberkahan wahyu hilang. Bukan tidak banyak hafid Quran, berkahnya nggak ada. Kalau umat Islam masih membangga-banggakan dunia, membanggakan harta, jabatan, hilang kekuatannya. Kan di dalam surah ayat 197 kalau tilab, walau syi'na la rafa'nahu walakin ahladal ard famathaluhu kamathil kalb. Gara-gara dunia, gara-gara jabatan, gara-gara dia berada di ketiak penguasa zalim, dia tidak bisa berkutik, tidak bergigi seperti dulu sebelum dia berketiak berada di penguasa zalim. Bahaya ulama kalau sudah masuk penguasa zalim, kecuali datang ke penguasa zalim untuk memberi nasihat. Kalau nyumput mah nyalindung dina gelung, bari gelung janda geus nini atuh ripuh. Bahasa Sunda nyalindung ka gelung. Nah, ini bahasa Sunda dia agak susah dipahami oleh saya. Jika begitu dia bersandar kepada yang tidak bermakna, kezaliman, bahaya. Kalau bersandar posisinya kuat gitu. Kalau bersandar posisinya reyo, jatuh mati saya. Mati kutu, bisa mati ilmu, dan bisa mati konyol, bisa mati kafir. Kalau bersandar kepada Allah, makanya jamaah tabligh kenapa itu begitu kuat? Itu ternyata begitu sudah takrir namanya. Sudah pernah masuk ke jamaah tabligh, kalau takrir diulang-ulang tentang kebesaran Allah, kuat Pak itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang saya dengar begitu. Takbir yang selalu dibaca oleh mereka adalah surat Muzammil, wa rabbaka fakabbir, besarkan Rabbmu. Jadi saya kira ini tadi solusi, ya. Makanya duribat alimudilatu wal maskanah ila bihamdil wahabil nas. Tetap kita ditimpa kehinaan, ditimpa kekacauan, ketidakamanan, ketidakdamaian, ketidaksejahteraan, rasa takut, kecuali ada dua hubungannya. Hamdulillah, kuat kepada Allah, Rabb, dan wahabil nas, kuat hubungan dengan sesama. Jadi surat apa tadi, Al-Baqarah ayat 41 dikaitkan dengan surat Al-Hajj ayat 82, ya. Coba Bapak lihat tadi surat 78, sorry 78. Surah Al-Hajj ayat 78 itu kalimatnya wajahidu billahi haqqa jihadih. Wajahidu itu saya lihat tafsir Jalalainnya, wajahidu ay istiqragu tokoh fihi. Istiqra itu memaksimalkan potensi yang ada, mengerahkan potensi yang ada, dikerahkan potensi yang ada. Istiqra tokoh, mengarahkan kekuatan, yang punya harta, yang punya ilmu, yang punya jabatan, yang sudah tadi hatinya kuat, doanya dikabul, dijabah, di situ istiqra tokoh fihi, di dalam berjuang kan. Sebab ayat itu kan berkaitan dengan kalimatul lahul ulia sebelumnya ayat 79-nya, ya. Sebelum ayat ayat 41 surah Al-Taubah, ya, ada infiruhi pabawatikola, itu kan ayat 80-nya, ayat 40-nya menjelaskan tentang waja'al kalimatul ladzi kafaru supla. Allah sudah sudah dengan sunnahnya bahwa kalimatul ladzina kafaru supla, apapun yang dikuasai, yang dimiliki oleh orang-orang kafir, supla, rendah, dina, hina.
kasayatin khabisatin udzusat min palikan malamin koror, seperti pohon yang sudah busuk tidak bermakna apa-apa. Itu kalimat kafir. Baik medsosnya, apa itu kekuatan rudalnya. Ya, Bapak, saya tidak harus mengulang lah. Bapak lihat, ada saya dikirim WA itu, kalau benar rudal-rudal pesawat tempur sampai 100 pesawat tempur dari Israel yang diterjunkan ke Palestina tetap ditangkal. Coba itu kayak seperti lihat game aja. Saya belum pernah lihat game, kata istri saya, kayak seperti lihat game aja katanya. Luar biasa itu, di luar dugaan. Dan mereka tidak menduga, orang-orang Zionis, bahwa orang Hamas itu punya satu alat yang bisa menembus ke Tel Aviv. Coba itu, makanya menurut saya si manusiawi hanjakal cek sudah mah kunang diri digempur kami gitu kan. Lamun kos tinju mah gitu ya, tunjuk terus supaya kau ya gitu. Ima jadi menang angka saja lah. Tapi juga alhamdulillah kalau tinju mah kita menang angka lah gitu, tidak KO ya. Makanya KO nya itu nanti kalau sudah Palestina memerdekakan, kami rakyat Palestina hari ini memproklamirkan kemerdekaannya. Nah, seperti itu tahun 17 Agustus tahun 45. Itu baru itu KO. Doakan saja, Pak. Ya kan namanya saya kan tugasnya tafsir, Pak. Menyikapi persoalan yang sudah terjadi. Jadi menurut saya masih belum tuntas. Sebab apa? Wa kalimatullah yal ulia, bahwa kalimat Allah la ilaha illallah Allahu akbar itu tinggi, atau Islam itu tinggi, tauhid itu tinggi, la ilaha illallah mantap. Makanya saya lihat di dalam Tasaman Qodi, Pak. Jadi kalimat wajahidu pillah ya nih, ya kan ayat itu kan kalimat wajahidu pillah, kalau saya begitu ayatnya. Bapak lihat nanti dalam surat Al-Hajj ayat, coba lihat dulu Pak, takut salah. Ayat 78, wajahidu pillahi haqqa jihadi. Kata Imam Jalun Suyuti, wajah hidup pillah itu dibalik, wajah hidup pillah haqqa jihad khalison lillah. Oh, itu khalison diwajillah, hak jihad yang benar itu yang khalison diwajillah, murni tulus untuk membela agama Allah, itu jihad yang benar. Jadi kemenangan kemarin orang Palestina karena memang mereka sudah tidak cara lain kecuali menyerahkan jahidu pillah haqqal jihad. Jadi kita haqqal jihad pillah atau haqqal jihad liwajillah. Jihad yang benar itu adalah liwajillah, untuk membela agama Allah atau untuk mencari keridhaan Allah. Itu benar. Sehingga para ikhwanul muslimin dulu punya satu kalimat yang saya masih hafal. Man kana lillahi yatim. Itu coba. Barang siapa orang lillah sukses. Orang yang lillah sukses. Saya baca di dalam hadis Jalumuddin, manaka istahaqo manakalillah istahaqo wilayatullah, manakalillah istahaqo wilayatullah. Barang siapa yang nikahnya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan Allah. Kan itu sama dengan Al-Quran, hatta yughniyallahu min qawli, kan di Quran wanikiu ayyaman minkum wasolihin min ibadikum iyakunu fuqara hatta yughniyallahu min fadli. Nikahi oleh kamu janda atau masih gadis, silahkan. Ayyaman minkum wasolihin min ibadikum, orang-orang soleh antara kamu, iyakunu fuqara, kalau kamu butuh ingin punya istri, butuh ingin punya rahmat, butuh ingin ayanu bantuan listrika, butuh ayanu ngebaturan sare tengah puting, iya ku pokoro, gak apa-apa manusiawi. Daripada culak-cilek sendiri, lebih baik culak sama istri kan. Nah, culak-cilek, culak-colok, akhirnya kan musiat. Kalau anak istri kan culak-cilek, culak-colok, bener kan culak-cileknya. Iya ku pokoro hatta yugni Allah min fadli. Kalau memang tujuannya tadi yakun fuqara, butuh untuk membela Islam, tidak bisa benar dakwah kecuali punya istri, wajib punya istrinya. Tidak bisa meninggalkan maksiat kecuali punya istri, wajib punya istrinya. Hatta yugni Allah min fadli, sehingga Allah memberikan karunia, memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Luar biasa itu Al-Quran, surat Al-Hajj kalau nggak salah. Jadi manakalilah yatim,
istaqor itu man kanilah yatim, barang siapa yang lillah tujuan lillah sukses. Tapi sudah sering ayat hadis dibaca sama Simpuring ya. Tapi sebaliknya waman kana li ghairillah la yatim, kalau tujuannya tidak kenal Allah gagal dia. Bahkan ada yang paling ngeri, kalau tujuan ilmu, belajar ilmu, ngajar ilmu lillah, kalau tidak lillah, aduh itu hasilnya Pak, lam yajid urfal jannah, boro-boro masuk surga, mencium harum surga juga tidak, kalau tujuannya ngaji, belajar ngaji, ngajar ngaji, bukan kenal Allah. Bapak sudah dengar nasihat Haikal yang dulu pernah cawan sini. Dulu zaman Rasul, zaman sahabat berjuang membela agama Allah, dari kaya menjadi miskin. Khadijah jadi miskin, pola kaya raya. Umar bin Abu Bakar, Rahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, orang-orang kaya jadi miskin kena dakwah membela agama Allah. Sekarang orang-orang yang dakwah dari miskin jadi kaya. Lucu kan? Bahwa lu dakwah teh kaya jadi miskin, sekarang orang yang dakwah dari miskin jadi kaya. Benar Pak? Allah alam, itu analisa saya, mudah-mudahan salah. Kalau memang tujuan di dunia, dikasih dunia, tapi di akhirat maaf, gak apa-apa. Yang benar itu tujuannya adalah lillahi ta'ala wajillah. Kalau tujuan lillahi ta'ala dunia akhirat, kalau tujuan dunia saja dapat, di akhirat belum dapat dan tidak akan dapat. Bahkan ada yang sabah lala kena tujuan dunia, salah ngatur ilmu dunianya, dunia tidak dapat, akhirat masuk neraka. Cukup ayat jelema di dunia miskin, di akhirat masuk neraka. Kan ada orang, ya Rob, saya mah gak usah apa-apalah, biar di dunia mah miskin saja, sengsara saja, derita, yang penting saya mah di akhirat ke neraka. Ada yang begitu. Ya ada juga, ya Allah, saya mah biar ada di dunia miskin, yang penting di akhirat masuk surga. Ada yang begitu. Ya, ada kalau kita mah ogohan, agak manja kita mah, ya Allah, di dunia ingin sejahtera, bahagia, di akhirat masuk surga. Rada manja kita mah. Itu memang ada Qur'annya soal Baqarah ayat 201 ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di ayat 200 tadi itu orang kafir berantakan di dunia miskin, dan di akhirat disiksa di neraka. Makanya tujuan mukmin itu harusnya lillahi ta'ala semua, supaya dapat dunia akhirat. Baik Bapak semua, tadi wajahidu billahi haqqa jihadih, ya itu mungkin kaitan dengan bagaimana sikap kita dalam menghadapi pasca kejadian yang luar biasa kemarin, sehingga yang gembira orang-orang Palestina karena saat buah kemenangan. Tetapi ada catatan, perlu ingat, tetapi pabima naktihim mitsaqahum, itu di Quran diabadikan. Dan yang namanya Zionis Yahudi mati warga ngarobah janji, suka berubah janji, ini yang perlu dikhawatirkan. Berdusta, tadi saya bilang berdusta, berbohong, hati-hati. Jadi jangan tuh gembira karena nah ini ada satu, kalau saya dulu dengar roja'na min jadil asgor ila jadil akbar, katanya itu perang perang Badar. Tapi ternyata saya lihat hadisnya bukan perang Badar. Yang paling dasar itu Pak, perang itu perang Tabuk. Kalau saya lihat di daftar Ibu Katsir, setelah Rasulullah perang Tabuk baru mengatakan roja'na min jihadil asgor ila jadil akbar. Kita baru selesai jihad asgor kecil, perang Tabuk, dan menghadapi jihad akbar, itu melawan hawa nafsu, angkara murka, termasuk melawan Zionis Yahudi. Perang besar nanti kita. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Ada yang ketinggalan. Saya kemarin gak apa-apa lah itu. Siapa yang mau membantu, sudah dimulai bangunannya, ya silahkan. Ada WA-nya, ada rekeningnya, siapa yang mau lah, mampang mumpung jalan ke surga. Jadi untuk tadi dipisah santri putra putri di Al-Badar sudah mulai digarap, dan alhamdulillah ada yang sudah memberi. Ada hamba Allah 2 juta, hamba Allah 1 juta, hamba Allah 5 juta. Itu hamba Allah ada 10 juta. Tahu dari mana saya kata, tapi mungkin orang sini atau orang lain. Tapi yang jelas
ada angka-angka yang tidak ada orangnya. Mau begitu silahkan. Misalnya Bapak ngirim ke rekening BJP, ya berapa, tidak pakai nama, boleh. Mau pakai nama silahkan. Yang penting saya sebagai orang yang ingin amal bila sodakotin mengajak Bapak untuk bersama-sama, ya. Sekali lagi, selain kewajiban kita tadi ada 4, ya. 1, tujuan kita untuk menyelamatkan musuh kita itu ya adalah amwal tadi, perang medsos, menguasai IT, dan termasuk juga kita beli alat-alat perang untuk tadu alibi bismillahirrahmanirrahim. Apabila mereka nyerang, kita sudah punya kekuatan seperti Hamas. Dan yang ketiga, anpus tadi apa? Yaitu pertama doa. Silakan Bapak baca doa sekarang, ya. Saya minta berapa, 1 tetes saja air mata untuk orang Palestina sebelum merdeka, supaya segera merdeka. Malam tahajud bangun sholat, 1 tetes air mata cukup minta dari saya. Yang kedua, anpus itu apa tadi? Ruhul jihad, jiwa semangat juang dan siap berkorban harta, raga, dan jiwa. Kalau dalam bahasa formal disebut anpus itu hanya pasukan berani mati, itu harus ada. Pasukan jihad berani mati harus ada. Mudah-mudahan kalau tidak ada ya tidak apa namanya, tidak terjawab surah Al-Baqarah ayat 41-nya. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah pada kita dan kita selalu diberikan kesehatan. Saya yang doakan sing sehat walafiat ulah aya naon, ya, sing sehat walafiat, bisa dakwah pengajian diteruskan sesuai kemampuan kita. Bagi teman-teman kita yang ingin bergabung, silakan diajak. Mari kita akhiri pengajian ini dengan sama-sama membaca doa akibat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.